netizen Floresnet TV, besok sore sudah dimulai dengan misa menjelang Natal yang akan dilanjutkan dengan puncak perayaan Natal 25 Desember pagi. Nah, saya akan mencoba untuk berbincang dengan Ketua Pelaksana DPP Paroki Katedral Ruteng, Bapak Simon Manggu, yang tadi saya kontak akan didampingi oleh salah satu pengurus, Bapak Raimundo Nuruk, untuk mendapatkan informasi tentang kesiapan dari pelaksanaan perayaan Natal tahun ini sekaligus tahun baru 1 Januari 2025 di lingkungan Paroki Katedral Ruteng. Sedianya juga nanti saya akan berbincang khusus juga dengan Romo rekan Paroki Katedral Ruteng, Romo Blas Harmin, untuk menggali sisi lain di balik perayaan Natal 25 Desember 2024 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Seperti apa perbincangannya, saya akan ketemu dengan para tokoh dan rohaniawan di lingkungan Paroki Katedral ini bentar lagi. Yang pasti bagian depan, tampak depan dari bangunan Gereja Katedral Ruteng sekarang, lalu di samping juga ini sudah dihiasi dengan lampu-lampu yang pasti malam itu akan sangat kelihatan warna-warni semaraknya menyambut perayaan Natal. Saksikan tayangannya hanya di Floresnet TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Floresnet TV. Bye-bye. Hai Smart Netizen, Floresnet TV. Saya saat ini berada di lingkungan Paroki Katedral. Lebih sering disebut atau disebut Gereja Katedral, khususnya di Kota Ruteng. Latar belakang saya sama beliau kelihatan bangunan yang megah, bangunan yang artistik, ya. Nah, inilah Gereja Katedral Ruteng yang sekarang. Saya nanti akan menggali sedikit cerita tentang bagaimana sejarah Gereja Katedral ini, karena yang saya tahu sebelum di sini itu kan awalnya di Gereja Santo Yosef sekarang. Gitu. Tapi nanti sedikit kita cerita tentang itu. Selamat sore. Selamat sore nih. Selamat sore. Jadi saya bersama dengan Ketua Pelaksana DPP Paroki Katedral, Bapak Simon Manggu SPD. Nah, kalau SPD pasti sarjana pendidikan, guru. Ya. Guru. Nah, nanti kita singgung sedikit siapa beliau. Gitu. Jadi selamat sore ini Bapak, karena kita sedang berada di suasana menjelang perayaan Natal 25 Desember 2024. Betul. Menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Ya. Nah, karena itu saya kira suasana ini juga perlu kita isi dengan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh DPP Katedral terutama terkait dengan perayaan Natal ini dan tahun baru pasti gitu. Pasti sudah ada persiapan karena saya lihat wah suasananya sudah kelihatan. Jadi kalau persiapannya sendiri sudah dilakukan pasti. Terima kasih. Jadi untuk DPP Katedral Ruteng, saya selaku Ketua Pelaksana DPP bersama Pastor Paroki Katedral sudah melaksanakan kegiatan perayaan pra Natal tahun baru 2024-2025, dan banyak kegiatan yang kita siapkan adalah dalam bentuk rangkaian kegiatan seksi-seksi atau bidang-bidang, pertama bidang liturgi, bidang
keamanan, bidang sosial karitatif, bidang kesehatan, dan sebagainya. Ada beberapa kegiatan yang sedang kami laksanakan, termasuk dengan beberapa kegiatan yang menjadi faktor utama meriahnya sebuah perayaan Natal pada tahun ini dengan berbagai pernak-pernik lampu-lampu Natal. Ya. Kalau kegiatan sebelum perayaan Natal sendiri ada ya? Ya. Sudah ada kegiatan. Kegiatan itu namanya ada satu masa namanya masa Adventus, masa penantian sebelum kita masuk pada Natal sebagai puncak hari lahirnya Yesus Kristus di kandang Bethlehem. Maka ada kegiatan istilahnya persiapan batin untuk menerima kelahiran Yesus dalam hati sesama saudara. Itu bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya itu ada bentuk refleksi, ada bentuk pengakuan dosa, ada bentuk misa-misa KBG. Jadi ada berapa KBG? Di katedral kita ini, Pak, jadi ada 116 KBG. 116 KBG, lalu ada 16 wilayah. 16 wilayah. Jadi 116 KBG. Kemudian jumlah umat kurang lebih 40.000. Ya. Iya, jadi kurang lebih. Ini mungkin jumlah umat terbesar. Ya, jumlah umat terbesar di Provinsi Penduteng lah. Begitu di katedral ini. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan Natal ini, perayaan itu adalah kegiatan sosial karitatif. Wujud nyatanya adalah memberi sesuatu bantuan secara benda atau material kepada sesama saudara yang sangat-sangat membutuhkan. Kepedulian sosial. Kepedulian sosial dalam bentuk bagi atau distribusi beras kurang lebih 5 kg per kakak, tambah dengan makanan instan dan beberapa lainnya. Jadi itu satu. Lalu selain itu juga tadi ada kegiatan-kegiatan kerohanian, misalnya ada istilah sirama rohani dalam bentuk rekoleksi, pengakuan dosa, ritual, retret dan ritualnya. Nah, kalau tanggal 24 itu saya lihat jadwalnya kan sudah mulai ada ibadah. Ya, jadi pada tanggal 24 itu kita sudah masuk pada pekan suci. Jadi mulai dengan perayaan misa pertama. Jamnya sudah tertera di dalam jadwal, misa ke sore. Jadi kurang lebih 2 kali misa, 2 kali misa. 2 kali misa. Tanggal 24 itu ada 2 kali misa untuk 3 tempat, yaitu di gereja Santo Yosef di bawah itu. Katedral lama. Ya, katedral lama, kemudian gereja katedral ini dan di Aula Asunta. Jadi nanti ada 3 tempat. Ada 3 tempat nanti dia punya. Jadi di dua kali misa itu, 2 kali misa itu masing-masing 3. Iya, masing-masing. Ya. Untuk menampung begitu banyaknya umat yang hadir kita beribadah. Begitu. Kemudian Porki Katedral juga sudah menata sedemikian rupa dengan bangun komunikasi antar beberapa lembaga yang terkait dalam rangka mengamankan perayaan itu. Tapi sebelum itu, di tanggal 25 itu kan juga ada misa ya? Iya. Pada saat itu. Pagi kan? Pagi. Tanggal 25 itu adalah misa puncak atau misa pontifikalnya. Perayaan pontifikal itu nanti perayaannya. Ya. Nah, perayaannya sudah perayaan besarnya itu pada tanggal 25. Ada 2 misa. Misa pertama dan misa kedua itu nanti dan jadwalnya lengkap. Dan itu pagi hari. Pagi. Bisa. Pagi hari kurang lebih jam 8 ya Pak. Jam 8. Jam 6.30 bisa pertama, jam 8 bisa kedua itu untuk perayaan Natal. Jadi itu puncak. Itu Bapak Uskup nanti akan ya, jadi pada saat perayaan Natal tanggal 25 itu Bapak Uskup untuk tahun ini tidak sempat untuk hadir pada perayaan tanggal 25 karena dia harus memimpin perayaan di paroki-paroki lain karena sudah teragenda. Dia nanti pada tanggal 1 Januari pada saat perayaan tanggal 1 tahun baru ya beliau akan
memimpin perayaan Ekaristi Kudus di katedral. Ya. Jadi rangkaian kegiatan sebelum dan pada saatnya puncak perayaan Natal itu ya, tadi. Nah setelah itu nanti ada semacam kegiatan open house di Kuskupan. Jadi ya. Jadi untuk kebiasaan atau tradisi yang kita buat selama ini bukan dalam bentuk open house, tapi setelah perayaan tanggal 25 itu nanti ada namanya makan minum bersama antara para pastor Bapak Uskup dengan umat. Ya, walaupun tidak semua, jadi itu nanti tidak seperti ada open house. Tidak perayaan saja terbatas begitu. Karena umat juga biasanya sibuk dengan open house masing-masing. Begitu sudah ya. Nah, cerita tentang perayaan Natal saya kira kalau ada yang beda tidak dengan perayaan tahun sebelumnya. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau tahun kemarin situasi dan kondisi perayaannya seperti begitu, tapi tahun ini kita berupaya supaya harus tampil beda sih. Terutama dalam penampilan katedral sebagai sebuah parokinya uskup, sebagai paroki besar, dan ini parokinya uskup ini, paroki induk lah, begitu untuk paroki lain. Sehingga kami sudah menyiapkan berbagai kegiatan berupa benda atau material lainnya untuk memeriahkan ini, termasuk membuat katedral ini menjadi cahaya dengan lampu-lampu Natal dan pernak-pernik, habis itu dengan dia dekorasi kandang Natalnya di gereja, dan gereja ada 3 tempat ini semua ada kandang Natal dan dekorasinya. Itu yang bikin warna Natal itu yang berbeda antara sebelum. Memang hampir sama, tapi mungkin agak berbeda sedikit tahun ini karena memang kita berupaya supaya katedral tahun ini bisa semarak kelihatan dibandingkan. Ya. Kalau menyambut tahun baru 1 Januari sendiri, ada kegiatan khusus di luar ritual ibadah? Jadi untuk menyambut tahun baru, yang pertama kita ada kaitan perentetan dengan perayaan Natal. Baru beberapa situasi itu ke nuansa tahun baru, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tahun baru itu juga ya tidak lain dan tidak bukan perayaan-perayaan itu tadi, termasuk dengan berbagai persiapan di beberapa titik kegiatan. Lalu itu yang saya mau sampaikan juga bahwa kali ini sudah tahun yang ketiga kalau tidak salah, bahwa paroki katedral sudah bangun kerjasama yang baik antar sesama umat beragama. Ya, jadi termasuk dari remaja masjid sudah ambil bagian untuk secara langsung mengambil bagian dalam menangani atau pengamanan. Sehingga kami merasa bahwa ini sebuah bentuk kerjasama yang baik untuk kita saling menjaga keamanan. Lalu kami juga sudah ada koordinasi baik dengan TNI Polri, lalu perhubungan, Satpol PP, ada namanya THS, THM, dan Pamdal atau pengamanan dalam gereja. Itu kami sudah ada rapat dalam dan sudah bentuk dan desain untuk strategi pengamanan tahun ini. Dan rutenya saya lihat juga berubah. Ya. Lalu lintas ini karena ada betul. beberapa akses jalan terpaksa harus dialihkan supaya lancar dan berlancar, terutama peraturan lalu lintas. Ya. Nah itu saya kira informasi yang menarik ya, tetapi tidak lengkap kalau saya ingin gali cerita tentang apa sih sebenarnya makna Natal dan Tahun Baru kali ini di katedral sendiri. Ya, terima kasih. Jadi saya beri gambaran sekarang bahwa makna Natal tahun ini adalah sebuah situasi sukacita yang lahir di dalam hati sesama saudara kita yang beragama Kristen, baik itu Kristen maupun Katolik. Kemudian Natal itu adalah sebuah kelahiran kembali Yesus dalam hati sesama manusia. Dia hadir menjadi manusia, sehingga
Natal ini menjadi tempat ya, tempat bersama saudara kita untuk bisa menerima kelahiran Yesus Kristus. Itu Natal, kemudian ada kaitan dengan tahun baru, ya tahun baru itu adalah kaitannya dengan peristiwa Natal itu, bahwa di tahun baru ini kita menerima sebuah rahmat dan kasih Kristus, bahwa tahun yang depan itu adalah tahun berahmat, dan kita terima itu dan bersyukur pada rahmat kasih karunia rezeki yang sudah diterima pada tahun sudahnya itu tahun 2024. Sebentar lagi kita menerima tahun 2025. Mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan, puji Tuhan. Makin sehat dan makin banyak rezeki. Mudah-mudahan, puji Sehingga Tuhan. semuanya bisa beribadah dengan nyaman. Jadi saya kira catatan-catatan penting yang menarik tadi disampaikan oleh Bapak Simon itu adalah yang saya tangkap, salah satu diantaranya adalah bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru di katedral ini itu bukan hanya milik umat Katolik, gitu, tapi juga milik kita semua. Apalagi beliau sebutkan tadi bahwa melibatkan juga kalangan anak-anak muda dari remaja masjid untuk ikut bersama-sama memperkuat pengamanan selama berlangsungnya perayaan Natal terutama. Dan mudah-mudahan tahun baru remaja masjid juga masih bisa terlibat dalam pengamanan, sehingga prosesi ibadah bisa berjalan juga dengan suasana yang baik, bisa dilihat oleh anak-anak juga, itu bahwa pergaulan itu memang akan membuat mereka bisa lebih menimba pengalaman, lebih akrab, bisa kenal dengan berbagai persaudaraan semua. Ya, tidak lengkap kalau saya tidak gali cerita dari beliau tentang sedikit sejarah tentang gereja katedral. Yang saya ingat itu kan dulu awalnya di gereja Santo Yosef sekarang. Betul. Jadi saya tidak bisa memberikan sebuah gambaran secara awal tentang sejarah terjadinya gereja di Keuskupan Ruteng di Manggarai ini, tetapi hanya mau ambil ujung sebentar bahwa memang yang saya alami sejak saya lahir juga itu adalah gereja Santo Yosef. Waktu saya lahir juga itu Santo Yosef sebagai gereja yang pertama sebelum pindah ke sini, yaitu gereja Maria Assumpta sekarangnya ini. Jadi waktu itu yang saya tahu pastor parokinya adalah Romo Max Nambo PR, yang lama, Seorang tokoh yang sangat karismatik. sangat karismatik, betul. Jadi kemudian berubah setelah beliau pensiun dan diganti oleh beberapa pastor paroki penggantinya, begitu dulu sejarah singkat. Kemudian uskupnya yang saya dapat itu mulai dari Uskup Vitalis Barus, Mantan Uskup Denpasar. mantan Uskup Denpasar. Kemudian saya dapat itu Uskup Wilhelmus van Beckum. Masih dapat. Masih dapat. Setelah itu Vitalis Barus, setelah Forum Vitalis Barus ini Uskup Edu. Dari Uskup Edu yang terakhir, yang kemudian setelah itu ini Monsinyur atau Uskup Hubertus Lehteng. Lalu dan yang terakhir sekarang ini adalah Monsinyur Cyprianus Hormat Uskup Sipri. Cerita tentang itu satu waktu nanti saya akan gali cerita lebih mendalam tentang sejarah gereja katedral ini, mulai dari Santo Yosef sekarang kemudian pindah ke sini. Tetapi untuk sementara kita cerita dulu tentang perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, beliau tadi saya singgung itu gelarnya adalah sarjana pendidikan SPD. Pengalaman kerja dulu. Oh ya, terima kasih. Jadi saya ini pensiun dari 3 tahun lalu, pensiun tahun 2021 sebagai guru. Jadi guru SD. Saya dulu tamat sekolah SPG namanya, Pak. Jadi SPG itu tahun 1980. Tamat SPG. 1940, kemudian ikut tes jadi pegawai negeri sipil. Zaman itu kepala sekolahnya siapa? Oh ya, kepala sekolah saya waktu itu saya mengabdi dia, Bapak.
mengabdi di Manggarai Timur ya, dulu di Lambaleda sebelum ini terbagi, ada di Paroki Lavier dulu, Manggarai Timur. Saya ngajar di situ mulai dari tahun 1980 sampai 80. Begitu tamat langsung ditugaskan. Ya, begitu tamat 3 bulan ngajar di SDK Ciwonikit. Ya, karena itu sekolah alma mater saya waktu di SDK Ciwonikit. Ya. Jadi begitu tamat SPG, begitu tamat ngajar situ 3 bulan, terus karena di satu tempat di Lambaleda itu butuh tenaga, akhirnya mereka minta bantuan saya untuk bisa mengajar sebagai guru BP3 namanya dulu. Ya, guru BP3 ngajar di sana. Kurang lebih ya 3 bulan setelah itu saya ikut tes, ternyata saya lulus sebagai pegawai negeri, jadi sebagai guru negeri. Dari tahun 1980 sampai 1984 saya ngajar di situ, kemudian saya pindah dari situ ke Mano tahun 1984 setelah nikah. Begitu tahun 1989 Lamparnos ini terjadi, ya, akhirnya saya mengusulkan diri untuk bisa pindah dari sana kembali ke kampung, ke Impreskong. Iya, Gunung Ranakani, anak-anaknya saya pindah kembali ke kampung, ke Baso, ngajar salah satu sekolah di sini atau di Impreskonggang. Setelah itu saya pindah ke Ruteng menjadi kepala sekolah tahun 1998 sampai dengan 2004. 2024 saya pindah ke Ciwonikit. Kembali ke alma mater. Saya kemudian ke Ciwonikit ke alma mater. Dari situ saya kuliah lagi, ambil di sekolah teologi di STKIP namanya. Dulu masih nama STKIP. Sekarang Unika sekarang ya begitu. Sehingga kemudian jabatan selama dari guru, saya dari guru pernah jadi kepala sekolah, dan yang terakhir ini sebagai pengawas sekolah sampai saya pensiun. Pengawas dari tahun 2008 sampai 2021. Lalu aktivitas selama pensiun selain menjadi ketua DPP. Ya, jadi aktivitasnya kembali ke rumah. Urus keluarga, urus cucu-cucu semua, dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Anak berapa ini? Kalau saya hanya anak tunggal aja. Dia ini cucu sudah 4 gitu, anak tunggal 4. Kemudian selain itu juga saya bergerak di organisasi profesi, misalnya PGRI. Saya selaku wakil ketua PGRI Kabupaten Manggarai juga. Dengan kegiatan gereja ini begitu. Ya, itu informasi tambahan yang melengkapi cerita tentang bagaimana perayaan Natal dan Tahun Baru di lingkungan Paroki Katedral Ruteng. Mudah-mudahan cerita atau informasi yang disampaikan oleh Bapak Simon bisa memperkaya wawasan kita, khususnya terkait dengan bagaimana kita secara bersama-sama itu ikut menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini. Karena bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan, bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru bagi kita di Manggarai khususnya, karena memang saya rasakan betul dari kecil, itu adalah milik kita semua. Jadi keterlibatan sanak famili kalau sudah Natal tiba itu, wah, gitu. Jadi menjadi perayaan hari raya semua. Dan kali ini saya kira semangat ini harus tetap kita pupuk, kita pelihara, terus kita kembangkan. Apalagi upaya-upaya untuk terus memperkuat suasana moderasi, toleransi di lingkungan gereja katedral dan paroki-paroki yang lain yang ada di Kota Ruteng khususnya, itu juga saya lihat terus berjalan dengan sangat bagus. Dan kalangan generasi muda tentu juga mulai dilibatkan lebih intensif, sehingga komunikasi, pergaulan, interaksi di antara mereka juga itu akan mereka terima legasinya, warisannya, ya, untuk dilanjutkan. Nah, cerita lebih mendalam tentang bagaimana gereja, potret gereja katedral ini, satu waktu saya ingin gali lebih dalam. Ya, kita ketemu di kesempatan berikutnya bersama saya, Sam Kirilau. Bye-bye.
lain dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi saya bersama dengan Romo Blasius. Smart Netizen, setelah tadi saya ngobrol menarik ya dengan Ketua DPP Paroki Katedral, Bapak Simon. Kali ini saya ingin informasi tentang rangkaian kegiatan baik ritual maupun kegiatan sosial di luar itu yang disampaikan oleh Pak Simon tadi bisa dilengkapi khususnya berkaitan dengan sisi lain dari perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Jadi saya bersama dengan Romo Blasius, beliau ada Romo rekan di Paroki Katedral, sekaligus sebagai Ketua Komisi Keluarga di Keuskupan Ruteng. Jadi saya bertemu dengan Romo yang tidak main-main ini. Selamat sore ini Romo. Terima kasih untuk waktunya. Itu Romo, kalau cerita tentang Natal ini kan selalu, tadi saya bilang sama Bapak Simon bahwa Natal ini bukan milik orang Katolik saja. Tapi Natal ini selalu dirasakan sebagai milik seluruh umat manusia. Kalau dilihat dari sisi kedalaman maknanya, Romo. Kedalaman maknanya. Oke, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, baik menyongsong perayaan Natal maupun perayaan Natal itu sendiri, dikaitkan juga dengan sejarahnya yang ada kaitannya dengan Perjanjian Lama dan terus juga dengan Perjanjian Baru. Ya. Yang pertama itu expectation, ya, ekspektasi, dan yang kedua itu fulfillment. Itu dikaitkan dengan bagaimana harapan mesianis dari orang-orang Israel, ya. Mereka mengharapkan bahwa Mesias itu seorang pemimpin politis, ya kan? Pemimpin politis, begitu. Berarti yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma, lalu kemudian yang menjamin ya, kemakmuran dan kesejahteraan material kepada mereka, gitu. Dan memang itu terpenuhi dengan fulfillment tadi. Mesias itu adalah pemenuhan janji dari Perjanjian Lama yang dinyatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama sejak Nabi Yesaya, dan terpenuhi di dalam Mesias itu yang kemudian muncul sebagai Yesus Kristus. Ya. Cuma di dalam pelaksanaan atau di dalam perjalanannya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dari mereka yang mengharapkan Mesias itu yang adalah Yesus Kristus itu sebagai pemimpin politis, gitu. Padahal Yesus ini ya sebagai pemimpin spiritual, ya, dia bukan pemimpin politis, dia raja tapi raja damai, ya. Juru selamat kemanusiaan. Ya, nah karena itu kidung-kidung rohani selama perayaan Natal itu selalu ada kaitan dengan damai. Ya, ada kaitan dengan kasih, ada kaitan dengan sukacita, ya. Nah, lalu kemudian itu 2 yang pertama tadi. 2 yang berikut adalah humility dan joy. Ya, humility itu kesederhanaan, ya, kerendahan hati, dan itu mulai dari ya Maria sendiri sebagai ibu Yesus, ya, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu, ya. Jadi dia menjadi ya hamba Tuhan. Dan Yesus juga kemudian di dalam Injilnya mengajak pengikutnya untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, ya. Jadi humility itu nampak pertama-tama itu dalam diri Maria sendiri. Lalu kemudian ya ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, ya, di kandang hewan, dan justru kesederhanaan itu juga ditonjolkan, gitu. Allah, ya, Natal itu sebenarnya inkarnasi, ya. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa dalam tanda petik diilahikan, ya, disucikan. Itu inti Natal sebenarnya inkarnasi, ya, inkarnasi. Jadi terutama semangat Romo, ya. Ya,
Jadi dari kesederhanaan itu nanti tadi Yesus lahir di kandang Bethlehem itu mau menunjukkan bahwa dia bukan raja yang harus tampil lahir di istana dengan penuh kemegahan, tapi justru dia ya oleh orang-orang sederhana seperti Maria dan Yosef ya. Lalu yang terakhir itu tadi dalam kesederhanaan itu ya ada joy, ada sukacita, ada kegembiraan. Karena ya manusia pada zaman itu sampai sekarang juga banyak orang menyamakan kebahagiaan itu dengan hal-hal yang bersifat material. Ya. Uang, kekayaan, kekuasaan. jabatan, kekuasaan, gitu kan? Bahagia kalau sudah ada itu. Kalau memiliki semuanya itu berarti bahagia, gitu loh. Tetapi justru ya dengan spirit Natal ini mau mengatakan bahwa dalam kesederhanaan itu kita Justru bisa bahagia. justru bisa bahagia. Apalagi nanti kalau kesederhanaan itu, humility itu dikaitkan lagi misalnya kemudian dengan kejujuran, ya, kesetiaan, keadilan, ya gitu ya, kerendahan hati, gitu, melayani, berkorban. Itu kesantunan. Karena sekarang itu kan sudah mulai hilang. Ya itu. Jadi kesantunan. Tidak hilang tapi berkurang. Tapi berkurang gitu loh. Jadi ada 4 itulah yang menurut saya itu menjadi makna spiritual dari Kalau kita Natal itu. kaitkan yang terakhir mungkin Romo, relevansinya pesan kesederhanaan. Ya pasti kalau kan sekarang ini kan seperti tadi Romo, orang merasa bahagia itu kalau punya sesuatu. Ya. Sebenarnya tanpa sesuatu pun sebenarnya bisa sederhana. Sederhananya begini, misalnya kan Natal orang bilang harus baju baru, Ya. tidak mesti ya. Harus Dengan mobil memakai baru. baju yang lama saja orang bisa bersukacita merayakan Natal. Tidak perlu dengan sepatu baru, misalnya seperti itu. Tapi tidak salah juga mungkin Romo ya. Ya tidak salah juga. Gitu. Artinya begini, jangan sampai nanti karena hal-hal kecil itu, karena tidak ada baju, dia tidak bisa merayakan Ya. Natal, ya, tidak merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan, ya. Wah, Begitu. Karena luar biasa. momen Natal ini kan pertama itu ya tetap pertobatan itu ada, ya. Jadi pertobatan. Karena itu misalnya minggu ketiga pada masa Advent, masa tobat itu, warna liturgisnya itu, pakaian liturgisnya itu pink. Apa yang dimaksudkan di situ sebenarnya? Yang dimaksudkan ialah bahwa ada sukacita dalam pertobatan. Orang kalau melaksanakan pertobatan secara secara benar, pertobatan yang sejati itu pasti berdampak pada sukacita dan kegembiraan. Tidak ada lagi beban. Dia melepaskan manusia lamanya, kecenderungan-kecenderungan lamanya, dosa-dosa lamanya. Dia lahir sebagai manusia baru. Karena itu walaupun dalam masa tobat ada sukacita, ya, yang disebut dengan Minggu Gaudete. Minggu Gaudete. Gaudete. Gaudete itu dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah, bergembiralah. Ajakan. Ya, ajakan itu bersukacitalah. Tapi sukacita itu karena apa? Sudah mengalami pertobatan. Bukan begini, orang yang tidak bertobat, sukacita, mari kita berpesta, mari kita makan, bukan. Tapi sukacita karena pertobatan. Gitu. Karena kita merasa bahwa dosa itu beban sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya, beban entah itu secara psikologis, emosional, apalagi secara spiritual, tapi secara sosial juga loh. Kita bisa dikucilkan karena melakukan dosa. Sanksi sosial itu ya. Sanksi sosial itu beban. Ya, dosa itu menimbulkan beban sosial juga pada kita. Ya, tapi begitu kita melepaskan semuanya itu, ya, bertobat, memohon ampun, memaafkan, ya, Beban itu seolah-olah. ya, beban itu hilang. Dia tumbuh sebagai manusia yang baru. Jadi gitu. Wah, Sehingga nanti pas luar waktu biasa. Natal, ya, sukacita surgawi, ya, bergayung sambut dengan sukacita yang kita alami karena lahir sebagai manusia baru melalui proses pertobatan. Waduh, asik sekali. Saya kira ini
sepertinya waktu untuk ngobrol dengan Romo ini mestinya lebih panjang. Ya, ya, ya. Karena wah, sharing cerita-cerita ini bukan cerita biasa ini. Ya, ya, ya. Karena penuh dengan pesan-pesan Ya, ya. humaniora, pesan-pesan kemanusiaan, Ya, ya, ya. dan pesan-pesan keilahian. Dan karena itu saya kira satu waktu saya izin lagi nih. Satu waktu saya ingin ngobrol, rekam lagi cerita, sehingga suasana-suasana yang beliau pesankan tadi, kesederhanaan, gitu ya, kebahagiaan. Jadi ya beliau terakhir singgung tentang pertobatan. Dan kemarin saya kira Paus Fransiskus itu benar-benar menunjukkan itu ketika dia datang ke Indonesia. Ya, dan saya kira banyak, bukan cuma dari kalangan Kristen, Katolik, dari kalangan Muslim juga Semua banyak kalangan berkomentar sangat simpati dengan kesederhanaan. Karena memang kesederhanaan itu bukan milik salah satu agama, bukan milik salah satu negara, itu universal, nilai-nilai universal. Ya. Orang yang tidak beragama pun, ya, dia harus menghayati yang namanya kesederhanaan. Ya, Karena universal tadi. ya, karena universal itu tadi. Saya kira kalau dipancing Romo ini pasti banyak yang menarik yang akan terungkap ini. Karena itu tidak cukup kali ini. Satu waktu saya akan datang lagi Romo. Boleh, Izin boleh. waktunya Romo, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk berbagi sharing cerita-cerita yang menarik yang mengandung pesan-pesan penting untuk kita timba bersama-sama. Tetapi kali ini memang khusus untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan karena itu jangan lupa saksikan tayangannya di kanal YouTube Floresnet TV. Terima kasih sekali lagi Romo. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.